Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hadi Prayogi dengan NPI 1412200010. Mata kuliah Organisasi dan Manajemen Industri kelas T. Soal yang pertama, mempelajari manajemen sumber daya manusia adalah sangat penting bagi organisasi. Jelaskan ruang lingkup sumber daya manusia menurut saudara, termasuk definisi manajemen dan proses manajerial yang ada dalam perusahaan. Jawabannya, manajemen sumber daya manusia adalah bidang yang berfokus pada pengolahan sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai MSDM. 1. Definisi manajemen. Manajemen dalam bidang MSDM melibatkan perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya dalam bentuk mencapai tujuan organisasi. 2. Proses manajerial. Ada rekrutmen dan seleksi, mencari atau memilih karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Melatih atau mentraining, pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Penilaian kinerja, menilai kinerja karyawan secara teratur. Kompensasi dan penghargaan, menentukan gaji, tunjangan, insentif. Hubungan kerja, membina hubungan dan efektif antara karyawan dan manajemen. Soal yang kedua, mengapa perusahaan perlu mengikuti manajemen sumber daya manusia yang tangguh dalam mendukung bisnisnya? Jelaskan menurut pendapat saudara. Pendapat saya, manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan bisnis perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa MSDM yang tangguh sangat diperlukan. 1. Rekrutmen dan seleksi yang efisien, membantu perusahaan menentukan dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Yang kedua, pengembangan karyawan, bertanggung jawab untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan dengan pelatihan dan pengembangan yang tepat. Karyawan dapat meningkatkan kinerja mereka dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, manajemen kinerja, memastikan bahwa kinerja karyawan dievaluasi secara teratur. Ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, kesejahteraan karyawan, memastikan kesejahteraan karyawan dengan mengelola kompensasi, tunjangan, dan fasilitas kerja. Yang kelima, hubungan kerja yang sehat, memfasilitasi hubungan yang baik antara karyawan dan manajemen. Ini termasuk konflik, memastikan keadilan, dan memperkuat budaya kerja yang positif. Yang keenam, kepatuhan hukum, memastikan perusahaan mematuhi atau SOP peraturan tenaga kerjaan dan hukum undang-undang yang berlaku. Jadi, manajemen sumber daya manusia yang tangguh adalah kunci untuk mencapai tujuan bisnis dan memastikan keberlanjutan perusahaan. Soal yang ketiga, sumber daya manusia memiliki peran yang strategis dalam pengembangan organisasi agar mampu terus bersaing di masa yang akan datang. Jawabannya, strategi sumber daya manusia adalah elemen kritis dalam menjalankan operasional perusahaan yang sukses. Peran Departemen Sumber Daya Manusia sangatlah penting dalam mengelola sumber daya manusia, mengembangkan potensi karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Soal yang keempat, bagaimana cara menyusun struktur organisasi yang baik? Berikan contoh organisasi perusahaan menurut saudara. Jawaban saya ada 7, yaitu 1. Merancang struktur organisasi perusahaan sesuai dengan visi dan misi. 2. Merancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis. 3. Mempertimbangkan bakat serta talenta pekerja atau calon pekerja. 4. Mempertimbangkan umur pekerja. 5. Menjelaskan kepada pekerja terkait posisi atau jabatan yang mungkin tidak sesuai dengan bakat mereka. 6. Berlaku self assessment pada pekerja. 7.
buat struktur organisasi perusahaan yang ramping. Soal yang kelima, menurut Anda, apakah arti dari organisasi dan manfaatnya organisasi dalam kehidupan sehari-hari? Untuk jawabannya, organisasi adalah proses perorganisasian pekerja, orang, dan sistem. Hal ini berkaitan dengan proses menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah kelompok. Yaitu ada peningkatan kemampuan manajemen waktu. Dengan memahami teori organisasi, kita bisa belajar cara mengatur waktu dan jadwal kegiatan dengan lebih efisien. Yang kedua, mempermudah menjalankan organisasi. Teori organisasi mengajarkan kita tentang struktur organisasi, pembagian tugas-tugas, dan serta visi misi. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kepemimpinan. Dalam organisasi ini, jika kita belajar mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, ini berarti jiwa kepemimpinan kita untuk bisa membawa tim mencapai tujuan bersama. Yang keempat, memperluas wawasan dan pengetahuan. Organisasi mendorong anggotanya untuk terus belajar dan berkembang. Yang kelima, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Berorganisasi ini melatih kita untuk berani mengungkapkan pendapat, komunikasi efektif, serta bekerja sama dalam tim. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja maupun di kehidupan bermasyarakat. Soal yang keenam, sebutkan macam-macam organisasi, bentuk organisasi, dan manfaat organisasi secara singkat, termasuk jenis dan bentuk organisasi apakah yang saudara ikuti di lingkungan. Identifikasikan dan jelaskan lingkungan teknologi yang ada di lingkungan organisasi saudara bernaung atau bekerja. Bentuk organisasi. Organisasi lain, organisasi lini dan staff, organisasi fungsional, organisasi lain fungsional. Manfaat organisasi: meningkatkan kemandirian dan kemampuan anggota melalui kerjasama dan pengalaman. Yang kedua, mengembangkan relasi dan pergaulan dalam lingkungan yang sistematis untuk menambah relasi atau pengetahuan yang lebih banyak di dunia kerja. Melatih mental saat tampil berbicara di depan banyak orang. Membantu memecahkan masalah dalam konteks kerja dan kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Lingkungan dan teknologi. Di sini ada dua jawaban. Yang pertama, lingkungan organisasi terdiri dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti budaya, normal, dan kebijakan. Teknologi. Penggunaan teknologi informasi mempengaruhi efisiensitas, dan daya saing organisasi. Ini melibatkan pengolahan sumber daya manusia dan integritas perangkat. Soal yang ketujuh, gambarkan visi misi tujuan dan susun struktur organisasi yang saudara ikuti di tempat kerja Anda. Visi ini adalah visi dari perusahaan saya, dan ini struktur dari perusahaan saya. Soal yang ke-8, apakah perbedaan konsep PDCA dan POAC? Bagaimana bentuk aplikasi masing-masing dalam organisasi? PDAC dan POAC adalah dua konsep manajemen yang berfokus pada perbaikan keberlanjutan dan efisiensi dalam berorganisasi. Berikut adalah perbedaan aplikasi masing-masing. Yang pertama, PDAC. Dari pengertiannya aja, PDAC adalah siklus manajemen yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan dan tindakan lanjut. Tujuannya meningkatkan keberlanjutan dalam organisasi. Aplikasi
memudahkan analisis dan identifikasi masalah, menghasilkan sinergi, motivasi karyawan yang berkembang, melihat potensi masalah dalam bisnis, menetapkan tolak ukur keberhasilan, mengendalikan perubahan dan perkembangan. Yang kedua, POAC. Dari pengertiannya, POAC adalah fungsi manajemen yang mencakup seluruh proses manajemen. Untuk tujuannya, mengoptimalkan proses dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Aplikasinya mempromosikan pemetaan otoritas dan tanggung jawab unit organisasi, memecahkan dan mengendalikan masalah dengan cara sistematis. Yang ketiga, melakukan aktivitas perbaikan keberlanjutan untuk mempersingkat proses kerja. Untuk nomor 9, kompetensi atau kinerja organisasi tergantung dari kualitas SDM-nya. Jelaskan pendapat saudara. Tentu saja saya setuju dengan pertanyaan tersebut. Kualitas sumber daya manusia memiliki dampak yang signifikan dan pada kinerja dan kesuksesan organisasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kualitas SDM sangat penting. 1. Keterampilan dan pengetahuan. 2. Motivasi dan keterlibatan. 3. Inovasi dan kreativitas. 4. Kepemimpinan dan kolaborasi. 5. Pengelolaan konflik. Untuk soal yang terakhir, nomor 10. Berikut adalah siklus hidup organisasi. Jelaskan menurut sudut pandang Anda. Ini yang di grafik yang pertama ada formasi, pertumbuhan, kedewasaan. Yang paling akhir grafiknya turun di kemunduran. Untuk penjelasannya, siklus hidup organisasi menggambarkan perubahan yang terjadi pada organisasi sepanjang waktu, mulai dari pembentukannya hingga akhirnya berakhir. Berikut adalah tahapan dalam siklus organisasi. Yang pertama tadi ada fase formasi. Fase ini organisasi baru terbentuk, fokus pada konsep, ide, dan perencanaan awal, plus tantangan mencari tujuan dan mengatasi ketidakpastian. Untuk yang kedua, fase pertumbuhan atau keberlangsungan hidup. Organisasi berkembang dan memperluas aktivitasnya, fokus pada pemasaran, pengembangan produk, dan pertumbuhan. Tantangannya adalah mengelola pertumbuhan dan mengatasi masalah operasional. Fase kedewasaan. Organisasi mencapai stabilitas atau efisiensi. Fokus pada perkembangan karyawan dan inovasi baru. Untuk tantangannya ada tetap relevan dan menghadapi persaingan. Fase keempat, ya grafik yang turun, fase kemunduran. Organisasi menghadapi penurunan kinerja, fokus pada restrukturisasi atau penghentian. Tantangannya mengelola perubahan dan pengambilan keputusan yang sangat sulit. Terima kasih. Ini jawaban dari soal UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.